Stop, jangan lakukan hal ini ya, agar bolu kukus mekar kalian tidak menciut dan bantat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan share hal-hal apa saja yang sering terjadi saat bunda-bunda membuat bolu kukus mekar itu menjadi bantat dan menciut. Ini hal yang paling membuat kita itu patah semangat iya, emosi iya, dan membuat mood kita menjadi berantakan saat membuat bolu kukus mekar ini tidak berhasil. Penasaran dengan hal-hal apa saja dan tips apa saja yang bisa membuat bolu kukus ini bisa mekar sempurna? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Baik, hal yang pertama yaitu dari komposisi bahan itu sendiri ya. Hal ini dapat berpengaruh dalam proses pembuatan si bolu kukus mekar itu sendiri. Jika komposisi bahan kering seperti tepung, teman-teman salah menggunakan seperti tepung protein tinggi dan beratnya tidak sesuai dengan resep atau timbangan, itu dapat mengakibatkan si bolu kukus mekar itu bantat dan menjadi keras teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih tepung ya, jenis tepung ya. Harus menggunakan tepung protein sedang atau rendah teman-teman, supaya tidak berat ya si adonannya itu. Dan untuk bahan cairnya juga, jika kita kebanyakan menggunakan bahan cair seperti santan atau teman-teman menggunakan air atau menggunakan air soda atau menggunakan susu, jangan kebanyakan atau jangan melebihi dari resep yang sudah ada ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak bantat. Bantatnya ini kalau dia kebanyakan bahan cair, biasanya si permukaan bawah bolu kukusnya itu keras menciut gitu loh teman-teman, seperti basah gitu loh. Ngerti kan ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai salah resep ya. Hal yang kedua yaitu lamanya waktu memixer. Saat proses memixer ini juga sangat berpengaruh terhadap si bolu kukus mekar loh teman-teman. Karena apa? Jika teman-teman memixer kurang lebih selama kurang dari 8 menit, biasanya si adonan sudah mengembang, tapi teksturnya itu tidak halus dan masih terdapat gelembung-gelembung udaranya. Hal itu juga berefek atau mengakibatkan si bolnya bantat di dalam adonannya teman-teman. Nah, jika waktu memixer teman-teman overmix di atas 15 menit misalkan, itu bisa mengakibatkan si bolunya juga bantat teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan waktu lamanya memixer ya. Waktu ideal memixer adonan bolu kukus mekar ini adalah 10 sampai 15 menit, tergantung dengan speed atau kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman. Kalau mixer yang saya punya biasanya itu dia cukup sampai 15 menit saja sudah bisa mulus, putih, kental dan berjejak. Tidak ada gelembung-gelembung pada si adonan bolunya itu sendiri ya teman-teman. Nanti bisa hasilnya bagus dan mekar merekah sempurna. Diperhatikan ya lamanya waktu memixer. Baik, untuk hal yang ketiga yaitu banyaknya adonan dalam cetakan. Nah, hal ini juga dapat berpengaruh juga saat pembuatan si bolu kukus mekarnya. Apabila teman-teman menggunakan cetakan aluminium yang kecil itu, yang diameter mulai dari 4 cm, 5 cm dan sebagainya itu dia usahakan saat menuang ke dalam paper cupnya itu sampai penuh ya teman-teman.
Jadi supaya dia dapat mekar sempurna gitu, tidak setengah-setengah maksud saya mekarnya. Jadi biar mekar besar gitu teman-teman. Nah, apabila teman-teman menggunakan cup puding yang kecil, usahakan juga sampai penuh ya teman-teman, jangan sampai setengahnya saja atau sepertiganya gitu, supaya dia bisa mekar sempurna ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan cup puding yang ukuran kurang lebih tanggung ya, yang agak besar gitu. Kalau teman-teman ingin menggunakan cup paper cup itu yang keras roti itu juga bisa ya, sesuai dengan selera. Jadi ingat, hal yang ketiga ini juga dapat berpengaruh dalam proses pembuatan si bolu kukus mekarnya saat menuangkan adonan ke dalam cetakan. Jangan sampai kurang ya teman-teman. Hal yang keempat yaitu penggunaan air dalam panci kukusan. Penggunaan air dalam panci kukusan itu juga dapat mempengaruhi saat kita membuat bolu kukus mekar. Jika kebanyakan air yang kita tuang ke dalam panci kukusannya, nanti mengakibatkan si percikan dari didihan air yang terdapat pada panci dapat menyentuh ke dalam si adonan. Apabila teman-teman menggunakan si cetakan aluminium itu ya, yang ada bolong-bolongnya itu juga dapat mengakibatkan si bolunya bantat teman-teman. Nah, untuk penggunaan air itu sendiri cukup sebanyak 2 ruas jari saja, atau bisa menyesuaikan ya, bisa kira-kira, pokoknya jangan sampai kebanyakan. Oke. Hal yang kelima yaitu waktu pengukusan dan penggunaan api saat mengukus bolu kukus mekar ini ya. Nah, pada umumnya di video-video saya sebelumnya mengukus bolu kukus mekar hanya selama 10 hingga 15 menit. Saya menggunakan cetakan bolu kukus yang dari aluminium yang ada bolong-bolongnya itu teman-teman, yang diameter 6 cm. Itu selama 10 hingga 15 menit ya. Jika teman-teman menggunakan cetakan puding, bisa 15 menit atau 20 menit ya, hingga 20 menit tergantung besar kecilnya si cetakan. Apabila si cetakan besar tapi proses pengukusannya kurang lama, dia bisa mengakibatkan enggak bantat, tapi dia menciut saat kita buka tutup dandangnya. Jadi diperhatikan ya waktu lamanya pengukusan. Dan untuk apinya itu sendiri, saat proses pengukusan menggunakan api yang besar ya, supaya dia bisa mekar sempurna teman-teman. Kalau dia tidak menggunakan api besar, kalau menggunakan api sedang cenderung kecil, nanti menjadi bolu pada umumnya gitu teman-teman. Jadi tidak bisa mekar merekah sempurna gitu. Diperhatikan ya yang satu ini. Hal yang keenam yaitu penggunaan kain pada tutup panci ya. Apabila teman-teman mempunyai dandang kelakat, itu tidak perlu diberi alas tutup pancinya, itu tidak perlu diberi kain ya. Cukup biasa saja, karena dia tidak akan menetes si uap airnya ke dalam adonan. Apabila teman-teman menggunakan dandang seperti saya ini, wajib diberi alas kain bersih supaya tidak ada tetesan air uap yang menetes ke dalam adonan yang dapat mengakibatkan si bolu kukusnya bantat. Usahakan kainnya agak tebal ya, supaya dia bisa menghalang si air uapnya itu menetes ke dalam adonan. Diperhatikan ya. Baik, itu dia hal-hal yang dapat mengakibatkan bantatnya si bolu kukus mekar ya, atau menciutnya si bolu kukus mekar saat sesudah kita kukus. Nah, yang saya buat video kali ini, yang buatan saya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya waktu nge-mixer. Yang kedua, kurangnya waktu pengukusan. Nah,
karena saya menggunakan cup puding yang tanggung, yang sedikit besar maksud saya, itu membutuhkan pengukusan yang agak lama lagi. Ini tidak bantet teman-teman, cuma dia saat saya kukus, waktu saya buka tutup dandangnya itu dia mencium sedikit saja, jadi itu juga berpengaruh ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan video-video atau tips-tips masak yang lainnya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.